مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji sanjung milik Allah Subhanahu wa taala yang masih menghidupkan kita sampai pada pagi hari ini, dan kita tidak tahu sampai kapan kita akan menyelesaikan hidup ini. Tapi kita bersyukur bahwa masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kehidupan kita ini dengan amal-amal kebaikan. Itu tandanya iman kita ini levelnya mulai meningkat, Pak. Al-imanu yazdu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah yazid bita'ah, dengan ketaatan kepada Allah, wa yanqus bil maksiyah. Ketika berkurang itu ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini lagi levelnya imannya lagi naik. Makanya kita bersyukur dan jangan ngantuk lagi tidur. Khawatir nanti jatuh gitu ya. Sudah naik imannya, ngantuk tidur, tiba-tiba jatuh lagi. Nah, sayang. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, minimal berapa kali ya kita membaca Al-Fatihah dalam sholat itu 17 kali, karena 17 rakaat. Di dalam sholat kita minimal 17 kali. Belum kalau kita diundang yasinan, diundang salawatan, itu Al-Fatihah selalu dipakai. Belum lagi kalau mengirim doa, Al-Fatihah itu juga kita kirimkan juga. Ya. Artinya banyak kali kita membaca surat Al-Fatihah. Dan salah satu ayat yang selalu diulang-ulang dalam surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Rabbul Alamin. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu Rabb. Ya. Di antara rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Dia mencipta. Jadi malam disampaikan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala yang diperkenalkan kepada manusia pertama kali itu bukan namanya Allah, bukan sifat-sifat yang lain, tapi sifat yang pertama yang diciptakan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia itu pencipta yang menciptakan.
Rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu dia pencipta. Dan tidak cukup mencipta kemudian selesai persoalan. Ya, kadang-kadang kita ini kalau bikin sesuatu ya sudah selesai. Ya dirawat. Jangankan yang bikin, yang dikasih saja itu kadang dirawat. Santri itu kalau pembagian baju gratis, ya Allah, tidak terawat Pak. 1-2 kali dicuci, dijemur, jatuh, sudah hilang kayak orang kaya gitu ya. Padahal miskin, tapi mentalnya kayak orang kaya. Wah, jemuran itu, ya Allah, banyak sekali itu kalau dikumpul itu. Ya, itu dikasih. Ya. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah itu mencipta tidak kemudian dibiarkan begitu saja. Tapi dia juga maha menjaganya, maha memeliharanya. Luar biasa. Ya. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijaga dan dipelihara. Sementara kita tahu ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhitung banyaknya. Mulai dari yang tidak nampak, yang kecil sekali sampai besar dan besar sekali. Semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jaga, kemudian Allah pelihara. Yang butuh makan dijaga, dikasih makanan. Dijamin makanannya. Luar biasa. Nabi Sulaiman itu kepingin ngasih makan ikan di lautan itu, ternyata tidak mampu dia, tidak mampu, saking banyaknya. Itu baru ikan, belum lagi yang di atas daratan dan seterusnya. Allah itu menjaga semua. Faka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang melata yang ada di muka bumi ini yang tidak tahu tempat rezekinya, Allah yang kasih rezeki. Begitu juga manusia. Cacing itu Pak, kita tidak tahu membedakan mana ekor, mana kepala. Hidupnya di dalam tanah, tapi tidak ada cacing itu yang busung lapar. Pernah tidak cacing itu busung lapar? Kekurangan makanan. Kalau orang itu perutnya saja yang buncit, badannya tinggal tulang. Wah, gimana itu? Melihat begitu itu, perutnya buncit, tinggal tulang semua. Mau maaf ya, dulu di Ethiopia itu kelaparan begitu tuh modal orang. Tapi cacing tidak pernah seperti itu. Kenapa? Allah yang tunjukkan tempat rezeki. Jadi luar biasa. Dia menjaganya, ciptaannya, memelihara ciptaannya. Semuanya. Apalagi manusia sebelum lahir sudah dipersiapkan seluruh fasilitasnya. Ya. Apa saja sebelum lahir itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk yang paling istimewa ini namanya manusia ini. Semuanya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Dia yang menciptakan bumi ini semuanya untuk manusia itu. Ya. Jadi rububiyah itu luar biasa. Sehingga sangat tidak mewakili kalau Rabbul Alamin itu diterjemahkan Tuhan. Ya, kadang persepsinya nanti dangkal. Padahal luar biasa seperti itu. Nah, jamaah subuh yang berbahagia, konsekuensi daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang seperti tadi, dia mencipta, memelihara, kemudian menjaganya, maka tentunya karena begitu banyak yang diciptakan, yang dijaga, yang dipelihara, tidak terhitung, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lepas memantaunya, memonitornya. Ya. Bayangkan kalau
Allah itu lupa. Ya. Lupa kasih udara sama kita. Wah, mati kita semua. Ya. Di stop oksigennya. Habislah riwayat kita. Kalau lupa. Tidak mungkin. Sehingga di dalam wirid yang kita selalu bacakan pagi dan sore itu, di dalam ayat kursi, itu digambarkan bahwa Allah itu adalah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Pasti Allah seperti itu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk, apalagi tidur. Wah. Kalau kita ini tempatnya itu ngantuk dan tempatnya tidur. Ya, ada kopi di depan. Mana katanya ada kopi? Supaya tidak tidur. Biar ada kopi, minumnya tidak ngantuk, habis minum ngantuk lagi. Nah, itu lelak manusia itu. Tapi Allah tidak seperti itu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sebagai konsekuensi bahwa Dia itu mencipta, menjaga dan meliharanya, maka Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Ini yang menarik kan, kenapa dua-duanya itu kok diungkapkan dalam ayat itu? Kan cukup Allah itu tidak ngantuk saja. Kalau tidak ngantuk kan pasti tidak tidur. Tapi dua-duanya disebut di situ. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Rupanya ngantuk dan tidur itu beda, Pak. Beda. Nah, kalau ngantuk itu masih ada rasa-rasa hidupnya. Masih terasa didengar di sayup-sayup. Tapi kalau tidur itu pulas sama sekali. Ya? Pulas sama sekali. Biar ada kopi di sampingnya itu, wah, tidak terasa dia. Nyamuk menggigit tidak terasa. Ya. Nah, Allah seperti itu. Dia tidak ngantuk dan tidak tidur. Nah, kalau kita perhatikan santri kita kalau ngajar itu lucu kalau santri itu ngantuk, Pak. Lucu sekali. Pegang pensil di atas buku. Ngantuk. Itu tidak tahu apa yang ditulis di bukunya itu. Wah, keru-keruan itu. Nah. Kadang jatuh pensilnya, baru tersadar dia. Dan luar biasa, saya itu mewiridkan untuk tadarus Al-Quran itu sejak lama, sejak saya bujang. Sampai hari ini yang namanya ngantuk itu, luar biasa. Kadang baca Quran, kemudian ngantuk, bangun lagi, sampai di mana ini? Sampai di mana? Ringulangin dari awal lagi. Makanya kadang-kadang satu halaman itu setengah jam, Pak, saya baca. Karena ngantuknya berapa kali? Sebab saya tidak mau spekulasi. Ya, lebih baik mengulang daripada meloncati ayat yang dibaca. Kan sama saja. Kalau mengulang itu kan dapat pahala. 1 ayat 10 kebaikan. Jadi setengah jam itu 1 halaman. Saya bilang, ya Allah ya Rabbi, luar biasa ngantuk ini ya. Nah, bayangkan kalau itu berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kacau. Kacau tatanan alam semesta ini, ya. Kacau sekali. Makanya itu tidak akan mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala itu ngantuk dan tidur. Itu hanya berlaku untuk makhluknya, untuk manusia. Makanya nikmati yang ngantuk, Pak. Selama bisa ngantuk, ngantuklah. Asal jangan tidur. Nah, maka kalau kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak ngantuk, tidak tidur, maka sikap yang tumbuh dalam diri kita tentunya juga akan merespon sifat Allah yang seperti itu. Apa yang lahir dalam diri kita kalau Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur? Ya tentunya kita akan bersungguh-sungguh. Kita akan berdisiplin. Kita akan melakukan kebaikan-kebaikan secara terus-menerus.
Kan seperti itu seharusnya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada Ustadz Lukman saja kalau kerja bakti turun di situ, wah, itu yang malas-malas, warga yang malas-malas itu rajin. Ada Pak Sriono itu kalau turun kerja semua dikerjai, kalah itu tukang. Kita juga ada komandan kita ini semangat juga. Tapi kalau pergi orangnya, ngobrol lagi, ya panjang ngobrolnya, ceritanya itu panjang. Ini hanya ada komandan kita, ada pimpinan kita seperti itu. Itulah kenapa dulu itu ya, almarhum itu cukup berdiri saja, ya. Pak Sair ya. Saya masih ingat kerja di asrama santri putri, ngecor, Pak. Ngecor itu kan lama, ngecor dek itu. Panjangnya itu berapa kamar santri putri. Ustadz itu hanya berdiri pakai tongkat. Berdiri aja. Oh, semangat kita itu. Ya, luar biasa. Itu berdiriannya orang beriman, Pak, begitu. Kalau berdirinya orang yang ngarut-ngarut ibadahnya kira-kira berpengaruh atau enggak. Ya. Artinya menggambarkan bahwa kita ini kalau dilihat manusia itu luar biasa. Bujang dilihat santri putri, itulah kenapa bujang itu sering senang sekali itu di beranda masjid situ. Sudah ku tahu. Kita juga pernah bujang juga. Ya. Padahal tidak ada putri juga di dalam juga. Pada maghrib itu kan putri masuk ke dalam. Senang juga di beranda itu. Kayaknya itu seolah-olah putri memantau dia itu. Pede niat. Padahal dia di dalam asrama ikuti di musola situ. Ikut acara di musola. Apalagi pas nyapu di mana kelas depannya Pak Sri itu kelas berapa Pak Sri? Nyapu di situ. Wah, sudah. Bolak-balik keluar itu dari mihrab itu, brok pintunya itu. Supaya apa? Sudah didengar, supaya dilihat. Kalau sudah dilihat itu, macam gaya sudah keluar itu. Itu sudah. Salam aja baru salam hilang. Nah, itu baru dilihat santri putri. Sama, kita juga santri juga dulu seperti itu. Bayangkan dipisahkan sama danau luasnya 3 hektar itu. Masih sempat-sempatnya ketika kita kerja di areal putri itu. Nulis itu apa namanya? Tulisan itu. Selip-selipkan di batu-batu. Santri putri juga tahu juga. Di sini tempatnya. Ya, luar biasa. Artinya begitu kita saja dilihat oleh manusia. Yang semua lubangnya bau, mulai dari lubang paling atas, apalagi paling bawah, itu bau semua lubangnya. Luar biasa kita semangatnya, motivasi kita. Kayaknya kerja itu enggak capek. Kerja enggak capek. Itulah kenapa orang-orang yang di instansi-instansi, baik negeri maupun swasta, itu mereka kerjanya itu luar biasa. Ya karena memang ada komandannya, ada bosnya, ada pimpinannya. Ya. Luar biasa. Kalau dilihat itu kerjanya luar biasa. Nah seharusnya ini kan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Ya. Kalau kita mengetahui bahwa Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum, bahwa Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur, harusnya kita ini beramal, berbuat itu kan selalu semangat terus. Ya. Harusnya semangat terus. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila setelah mengerjakan satu urusan pekerjaan, maka ambillah pekerjaan yang baru lagi. Jadi sesungguhnya orang beriman dalam kehidupannya itu tidak ada istirahat, Pak. Ya? Istirahatnya itu nanti kalau sudah mati. Karena apa? Ayat tadi mengatakan kalau selesai pekerjaan, angkat pekerjaan yang lain. Ya.
aktif, produktif orang beriman itu. Apalagi dia memahami bahwa Allah itu akan memantau, memonitor kita. Nah, inilah yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Jamaah subuh yang berbahagia. Bahwa kita hidup ini selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi terang benderang maupun dalam kondisi gelap gulita, semua dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha melihat. Ya. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu Maha melihat yang ghaib dan yang nyata. Semua dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang beriman itu ada istilahnya itu. Dia itu kalau siang itu seperti singa yang kelaparan. Tapi kalau malam itu ibarat sebagai rahib. Singa itu Pak kalau lapar luar biasa. Saya suka itu melihat di sosmed itu tentang binatang buas itu. Terakhir tadi malam itu saya lihat kelahi antara buaya dengan macan tutul di sungai Pak. Wah, di sungai. Luar biasa ini macan tutul. Diajak berguling-guling di sungai. Ditenggelami sama buaya itu. Luar biasa itu. Yang kita sering itu kan di daratan dia kejar-kejar. Ini di sungai sama buaya. Tenggelam begitu dia. Tapi akhirnya buayanya lepas. Karena senjatanya buaya kan guling-guling itu Pak. Susah. Ya. Kalau lapar itu sampai seperti itu. Bukan di habitatnya di air pun. Dia akan kejar. Apalagi di daratan. Ya. Dikejar memang. Biar lincahnya kayak kancil kijang itu dikejar. Itu kalau sudah lapar. Ya silakan dinikmati Pak. Jangan lupa berdoa ya. Supaya tidak ngantuk tadi itu. Nah kalau sudah lapar seperti itu. Jadi orang beriman itu kalau dia pagi, siang, hari. Itu seperti itu. Ya. Makanya almarhum itu selalu. Kalau sudah selesai wirid itu. Fantasiru. Ya. Bubar semua. Bertebaran ke muka bumi. Yang tukang balik ke tempatnya. Yang guru balik ke tempatnya. Semua itu sesuai dengan porsinya. Yang berkebun, berkebun. Yang tani, yang bertani. Semua seperti itu. Ya. Jadi luar biasa. Sehingga etos kerjanya itu tinggi. Orang beriman itu etos kerjanya itu tinggi. Dan inilah modal yang berharga di Hidayatullah itu. Etos kerja yang tinggi. Dan kita merasakan itu bagaimana itu penggemblengan etos kerja yang tinggi itu. Hah? Luar biasa. Sampai almarhum bilang kalau tidak ada kerjaan kita pindah aja gunung ini. Hah? Ya, gunung dipindah Pak. Digali, ditimbunkan ke sana. Dulu belum ada beko. Pakai tenaga manual, tenaga kita. Saking menginginkannya bahwa orang beriman itu jangan berhenti bergerak. Harus gerak terus. Jangan sampai yang gerak itu satu saja, geraknya itu saja. Harus seluruh anggota badan kita ini bergerak. Dan itu adalah pemahaman kita terhadap bahwa Allah itu tidak tidur, Allah itu tidak ngantuk. Ya. Luar biasa. Saya itu melihat akhir-akhir ini. Ya, ada juga positifnya setelah Ustadz Dinul jadi kepala sekolah itu. Saya tadi malam ditegur. Jangan namaku terus disebut terus. Nggak apa-apa, untuk kebaikan kan. Amal itu. Masa kalau kejelekan ya nggak usah disebut. Kalau kebaikan ya harus disebut-sebut. Ada positifnya itu. Jadi setiap ada duhur hari Senin sampai Kamis itu santri itu membaca sama-sama satu juz amai. Itu kalau Ustadz Dinul sudah bersandar di dinding itu di masjid itu, tidak ada santri berani bergerak itu.
Tidak ada yang mau izin keluar macam-macam. Tidak ada. Sudah dia bayangkan itu konsekuensinya itu. Apalagi nyelonong-nyelonong. Sudah dibayangkan itu konsekuensinya. Kalau tidak di push up, diceburkan di empang. Jadi dia menghindari itu. Jadi semangat dia. Nah, kita kan harusnya seperti itu. Ya. Harusnya seperti itu. Allah itu memantau kita, Allah itu melihat kita. Kalau tahu seperti itu, ya paling tidak sikap kita kayak santrinya Ustaz Dinul itulah. Takut-takut. Ya. Temannya yang lain wirid, warga yang lain wirid, dia cerita-cerita di bandara lagi. Beranda di masjid. Artinya paling minimal kan seperti itu. Malu Kita kan dilihat sama Allah SWT. Kan harusnya seperti itu. Ya. Bukan malah sebaliknya asik di situ, di dalam wirid, di luar asik cerita. Kayak seolah-olah tidak ada yang perhatikan. Ya. Padahal CCTV saja itu Pak bisa mengungkap segala sesuatu yang tersembunyi. Makanya kasus polisi tembak polisi katanya, tapi tidak seperti itu. Itu dirusak CCTV-nya. Nggak bisa. Supaya apa? Supaya tidak terdeteksi semua itu. Itu baru CCTV. Ini Allah luar biasa, bukan CCTV lagi, malaikat Pak. Ya. Malaikatnya itu banyak sekali. Paling tidak kan seperti itu sikap mental kita. Ya. Takut. Karena kalau sudah begitu, kita bisa bayangkan nanti Allah itu mau ngapain kita. Seperti santrinya Sedinul itu. Kalau berdiri saja keluar sudah dibayangkan itu seperti itu. Nah, sikap mental seperti inilah yang harus kita tumbuhkan. Ya. Harus kita tumbuhkan. Ada satu asar, bukan hadis Pak ya. Asar, ungkapan yang mengatakan i'mal lidunyaka ka'annaka taishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Meskipun ada kontroversi ya tentang ungkapan ini, tapi kita melihat dari sisi baiknya. I'mal lidunyaka ka'annaka taishu abada. Beramallah untuk duniamu seolah kamu itu hidup selama-lamanya. Sebaliknya wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kalian itu mati besok. Ya. Ini kan memotivasi kita bahwa seharusnya kita hidup itu memang berupaya keras. Kalau tahu hidup kita akan lama, pasti kita akan berupaya keras untuk bisa sampai bertahan kehidupan itu. Bekerja dengan keras, mencari maisha, sehingga mendapatkan maisha dari situ. Karena dia tahu masih panjang hidup ini. Nggak mungkin orang yang tahu hidupnya panjang itu kemudian luyu-luyu. Merana itu Pak. Merana ke depannya. Tapi dia akan berusaha keras untuk itu. Ya. Supaya hidupnya itu bisa sejahtera. Tapi sebaliknya ketika berbicara tentang akhirat, ya, pekerjaan-pekerjaan akhirat, dia itu membayangkan bahwa dia akan mati besok. Contoh misalnya, Bang Fikri, ya ini kakak beradik ini. Kenapa saya sebut? Karena akrab dengan saya. Nah mungkin dia itu ngejok dengan saya. Karena ini tuh untuk contoh baik. Misalnya Bang Fikri dikasih tahu sama malaikat maut. Nah, Fikri, besok jam 10 pagi kamu kucabut nyawamu. Nah, jangan sembunyi di situ sini biar ku lihat. Misal. Jam 10 besok. Kira-kira setelah mendengar ini subuh ini, saat ini dengar malaikat maut mengabarkan begitu, apa kira-kira ini kerja Bang Fikri? Ini enggak berminat lempar-lempar begini Pak. Untuk apa lempar-lempar begini ini?
kopi apa susu kah, kopi susu. Nah, istri. Enggak menarik semua, apalagi kelahat, sudah enggak menarik itu. Karena apa? Dia tahu jam 10 besok itu mau mati. Dan valid beritanya, informasinya karena langsung dari malaikat maut. Pasti dia sejak mendengar itu kerjanya di sini saja. Kita pulang dia di sini. Ngapain zikir, istighfar, membayangkan dosanya banyak ini. Istighfarkan mumpung masih ada kesempatan 1 hari lebih. Habis itu di sini. Ya. Nah, kalau masalah akhirat, masalah ibadah, harusnya kita itu seperti itu. Ya. Mati itu besok. Sehingga ulama itu selalu sikap mentalnya dalam hal-hal ibadah itu seperti itu. Dia baca Quran seolah-olah ini adalah bacaan Quran terakhirnya. Sehingga bacaannya itu dibagusi, kalau perlu dipahami. Sampai nangis, ya. Kadang ketawa juga. Kalau ayat-ayat ketemu bidadari kan, senang dia. Kalau ketemu neraka nangis. Seperti itu. Kalau sholat itu, Masya Allah, kayaknya itu. Ya Allah, kan ada itu. Kisah itu, sahabat Nabi yang ketangkap orang kafir, mau dieksekusi. Diminta, apa permintaan terakhirmu? Ya, aku mau sholat 2 rakaat. Oke, silakan sholat. Sholatnya itu lama, Pak. Karena mau mati besok. Bukan besok lagi, sebentar lagi mau dieksekusi. Mau mati. Sampai sahalam itu dia bilang, kalau bukan mau dibilang takut mati, aku lebih lama lagi sholatku. Karena apa? Karena ini sholat terakhirnya. Akan beda dengan kita ini kalau sholat, Pak. Malah sholatnya yang lama itu dimarahi. Ini lama betul sholat. Apa yang dibaca? Jangan-jangan tidur. Seuzon lagi. Jangan-jangan ngantuk itu. Sholatnya itu. Sujudnya kok lama, berdirinya lama sekali. Kan begitu. Ya. Ini kan kekeliruan yang fatal. Harusnya itu i'mali akhiratika ka'annaka tamudu ghoda. Kalau sholat itu besok ini mati, ini sholat terakhir saya, sehingga memang Masya Allah, ya wajarlah itu kalau Nabi itu sholat lail itu sampai bengkak kakinya. Kita bukan bengkak kakinya, Pak, bengkak apanya? Matanya yang bengkak karena tidur. Nah, ini kan perbedaannya seperti itu. Nah, ini adalah konsekuensi pemahaman kita bahwa Allah itu la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur. Sehingga seperti itu, maka hidup seorang beriman itu adalah selalu optimis. Tidak ada persoalan sebenarnya, selesai hidup itu. Kalau ada persoalan, gampang solusinya. Tinggal disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang kan saya tidak habis pikir juga. Ada persoalan, ada problem, diunggah di statusnya, di-share di media sosial. Apa untungnya? Apa untungnya? Ya tidak ada untungnya, karena tidak akan menyelesaikan masalah, malah sebaliknya akan timbul masalah-masalah yang baru. Orang kan sekarang senang begitu. Dikit-dikit share, like and share, di-share lagi. Padahal tidak perlu di-share seperti itu. Cukup diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat mengadu. Jadi kalau mau kepingin istri, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akan memudahkan kerjanya panitia. Ya. Kerjanya panitia. Saya ingat itu Pak Sair itu bilang sama saya, Ustadz, insya Allah kita Muharram ini mau mengadakan pernikahan. Entah itu 2, 4, atau 5 pasang. Oke. Ini yang Muharram sudah selesai ya. Muharram tahun. Oh iya, karena dia tidak sebut Muharramnya kapan. Tahun ini atau tahun depan atau tahun berikutnya. Belum ada. Ya. Padahal di Batam sudah, di Gunung Tembak sudah berapa pasang itu.
Kita cuma 2-3 ekor aja. Susah. Ya mungkin karena yang diurus itu ini ndak apa namanya? Ndak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah tengah malam bujang-bujang ini menangislah di situ, ya Allah, mana jodohku ini ya Allah. Yang jauh dekatkan, yang dekat sandingkan ke saya, begitu loh. Ini sudah dekat itu di sebelahnya itu. Kok susah betul? Ya karena tidak ada upaya. Oh, tidak ada strumnya. Strum spiritualnya itu tidak ada. Jadi begitu, panitia juga sibuk juga. Ini. Wah, saya dapat bayangkan itu. Beratnya itu jadi panitia itu seperti itu. Ya. Nah, sama subuh yang berbahagia, inilah sikap mental yang harus kita tumbuhkan. Selalu mencurahkan apa saja yang menjadi persoalan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang akan kita yakini memberikan solusi kepada kita. Seluruh persoalan kita. Ya. Makanya kan kalau ada persoalan ya enggak apa-apa lah. DPD itu ada persoalannya, sampaikan ke ketua DPW-nya. Enggak jadi masalah. Ya. Tapi jangan berharap bahwa DPW-nya itu pasti akan menyelesaikan masalahnya. Karena DPW juga yang dipikir bukan satu DPD. Ada persoalannya juga di DPW. Nah, enggak apa-apa disampaikan. Tapi idealnya dan seharusnya itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang ditradisikan. Syariat inilah yang ditradisikan bagi kader-kader Hidayatullah. Seluruh persoalan itu muaranya itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sholatnya itu berkualitas. Ya. Kemarin itu kalau ada orang sholat lama pasti dia diidentifikasi orang Hidayatullah. Itu sudah sesuai dengan survei yang dilakukan, Pak. Di mana saja kalau ada orang sholatnya itu lama, 90% dia orang Hidayatullah. Tapi sekarang tidak. Ya. Sekarang tidak. Ada yang lebih lama lagi. Kalau dulu sholat lail kita itu 4 jam, ada yang mulai dari Isya sampai subuh. 8 jam kah? Berapa jam itu? Ada, Pak, di Temboro itu. Sholat lail. Wah, luar biasa. Lebih panjang daripada kita. Ya. Kita 4 jam. Mereka itu khatam. Satu malam itu khatam. 30 juz. Wah, luar biasa. 4 jamnya saya rasakan seperti itu. Kalau itu, baca berdiri itu tidak sederhana lamanya itu. Ya. Tapi ada juga yang sholatnya ekspres, Pak. 7 menit, 23 rakaat. Nah, artinya jamaah subuh yang berbahagia, seluruh persoalan kita ini kita hadapkan, curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat ibadah kita itu berkualitas, ya. Ibadah kita berkualitas. Nah, inilah, tetapi itu tidak gampang, Pak. Berat sekali. Berat sekali, ya. Untuk mencapai tingkatan itu, bahwa kita beramal untuk akhirat itu seolah-olah itu besok mau mati, itu berat, Pak. Kemarin saya mau berangkat sholat maghrib. Sudah mau berangkat, sudah mulai adzan mau berangkat. Istri saya teriak dari kamar. Bukan disuruh masuk kamar, Pak, ya. Dia teriak, bah, ayamnya itu keluar dari kandang anaknya. Saya bilang, saya balik teriak. Ini sudah mau sholat ini, mau ibadah, tidak usah ngurus lagi ayam, urusan dunia itu tinggalkan semua. Pura-puranya, Pak, kayak orang kali di depan istri. Apa ini? Sudah mau berangkat masih ayam aja, biar aja. Nah, berangkat ke masjid. Nah, habis maghrib biasanya saya antar anak saya pulang ngaji, jajan ngaji. Saya tengok itu kandang. Oh iya, ada piak. Biasanya keluarkan dari induknya. Habis saya cek lagi, nggak ada suara. Saya lihat kucing di situ. Sikat kucing ini. Sholat lail, Pak, itu terbawa. Aduh.
Terbawa itu bagaimana nunggu telur itu dirami sampai netas 21 hari. Sudah netas, jatuh dari kandang, disikat kucing. Itu terbayang, Pak. Salat malam itu. Luar biasa beratnya. Ini anak ayam, Pak. Padahal anaknya itu menetas 8. 1 dimakan kan masih 7, Pak. Masih banyak juga kan. Tapi itu masuk juga mengganggu. Luar biasa ini anak ayam. Gara-gara anak ayam seperti itu. Apalagi yang lain, Pak. Masalah mobil yang bannya ini bocor, rusak. Itu masuk di sini. Sudah mau ada perawatan, ganti oli, tidak ada uang. Masuk sini dan terusnya. Apalagi yang besar-besar. Ya? Nah, itu harusnya diratakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nah, tapi ternyata enggak, Pak. Tadi kemarin itu saya cek pagi-pagi itu. Oh, masih Enggak dimakan kucing sekalinya. Masih hidup semua gitu. Suzon sama kucing. Itu hebatnya setan ya. Yuwaswisu fi sudurinas. Mengembus-embuskan ke dalam dada manusia itu pikiran yang macam-macam. Kan begitu ini banyak, Pak. Yayasan naturalnya tertunda saja. Yuwaswisu fi sudurinas. Habis memang yayasan ini dipakai apa uangnya ini? Padahal setengah mati yayasan, enggak punya uang. Tapi kan begitu. Waswisu fi sudurinas. Nah, ketika itu diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan banyak solusinya. Paling tidak lihat ma'inal qalbu. Itu yang dilakukan oleh Ibrahim. Ya? Ketika dia mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya Allah engkau itu menghidupkan yang mati? Qud arba'atan minat tayriya. Ambil itu, bukan itu ayatnya, saya lupa. Ambil itu burung, cincang-cincang. Ada 4 burung ya. Cincang-cincang, aduk semua, kemudian pisahkan, taruh ke gunung-gunung yang lain. Kemudian Allah sekali panggil, datang kembali burung-burung. Kemudian Allah bertanya, ente ini Ibrahim, kok mempertanyakan aku tidak bisa menghidupkan yang mati? Apa ente ini tidak yakin? Apa kata Ibrahim? Lihat ma'inul qalbu. Untuk menguatkan hatiku. Ya. Jadi yayasan juga jangan marah juga kalau ditanya, kenapa Ustadz kok belum natura ini? Nah, itu untuk lihat ma'inul untuk menguatkan hatinya. Bahwa jawab saja, enggak ada uang. Kalau sudah seperti itu, ya sudah selesai. Untuk menenangkan hati kita supaya tidak ada wasangka, buruk sangka. Jangan dipakai ini. Enggak. Memang tidak ada uang. Ya, selesai seperti itu. Nah, kalau kehidupan kita seperti ini, inilah tingkatan kita yang tertinggi. Ya, yaitu ihsan. Ini disebut dengan ihsan. Di Arba'in Nawawi ini hadis yang kedua. Menjelaskan 3 hal yang pokok. Iman, Islam, dan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu, fa innaka yara. Fa innahu yaroka. Ya. Engkau itu seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat, yakin bahwa Allah itu melihat kita. Ini adalah tingkat yang tertinggi. Ihsan. Dan untuk mencapai ini butuh pengorbanan perjuangan yang luar biasa. Itu tadi. Saya saja anak ayam itu masih nyangkut, Pak. Ya. Masih nyangkut. Apalagi hal yang besar yang lainnya. Ya. Tapi kita jangan berputus asa. Harus terus berusaha. Bagaimana kita menapaki jalan-jalan menuju ihsan. Ya. Bahwa Allah itu melihat kita. Jelas bahwa kita ini tidak melihat Allah secara zat. Tapi secara ciptaannya banyak kita perhatikan dan kita lihat. Itulah fungsinya Iqra. Kalau tidak seperti itu, yakin bahwa kita ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk.
Semoga jamaah subuh yang berbahagia, semakin hari semakin tingkat keimanan kita ini semakin bertambah dengan melakukan ibadah-ibadah dan amal-amal apa saja kebaikan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum juma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.